Aku percaya akan Dia, Tuhan selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang Perisaiku, tempat perlindungannya. Mari semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Maha besar Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus, Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan pencipta semua sekalian alam, Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus. Saat ini kami yakin Engkau ada bersama dengan kami. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu untuk kami yang hadir pada saat ini, untuk kami yang mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi pedoman di dalam hidup kami, firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Apapun yang kami alami dan kami rasakan saat ini, kami percaya firman-Mu adalah kekuatan buat kami. Terima kasih. Urapi hamba-Mu supaya dapat berbicara sesuai dengan kehendak-Mu. Jamah setiap hati anak-anak-Mu supaya kami memiliki hati yang menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap menikmati firman-Mu. Dan juga apabila ada roh yang tidak berkenan kepadamu, coba-coba merampas kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya Kau telah singkirkan dari hidup kami. Roh Kudus ada bersama dengan kami. Kami siap menikmati firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari semua yang percaya pada Tuhan kita bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Ada haleluya. Haleluya. Tuhan. Ada sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang kedua kita bersama-sama mengikuti ibadah Akhir, ya, ibadah yang kita yakin bersama, sekalipun kita tidak berkumpul di gereja, tapi kita ada di rumah, kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Baiklah saudara, hari ini saya akan berbicara tentang kita mencari Tuhan, karena kehidupan itu hanya ada di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita pagi hari ini, yang saya angkat pembacanya di dalam kitab Amos pasal yang kelima. Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Amos pasal yang ke-5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah dapat semua, mari kita baca bersama-sama di dalam firman Tuhan ini, ya. Demikian firman Tuhan, jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan pada kaum Israel, carilah Aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis, dan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita melihat firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam pasal 1, di dalam Amos pasal 1 ayat yang kedua, saya tidak akan baca ayat 2-nya. Di dalam judulnya, hukuman atas bangsa-bangsa lain. Jadi saudara kasih, di dalam ayat ini kita melihat bagaimana ketika bangsa-bangsa yang ada di atas permukaan bumi ini
Tuhan datangkan penghukuman bagi seluruh bangsa. Dan bukan hanya bangsa-bangsa yang lain, bangsa Israel pun mengalami masalah yang sama, yaitu penghukuman dari Tuhan. Orang Israel atau bangsa Israel pun Alkitab katakan mereka akan masuk ke dalam pembuangan Babilonia. Di dalam ayat pembacaan kita tadi, saudara, bagaimana Tuhan berbicara kepada bangsa Israel bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka, Tuhan sangat mencintai mereka. Sebab itu sekalipun Tuhan telah berbicara mereka akan dihukum oleh Tuhan, tapi Tuhan masih berikan jalan keluar bagi mereka. Kita lihat di dalam pasal yang keempat ayat 10, apa yang dikatakan di sana. Pasal 4 ayat 10, aku telah melepaskan penyakit sampar ke atasmu. Kita lihat bahwa Tuhan menegur bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, sehingga Tuhan datangkan balas sampar kepada mereka. Aku telah melepaskan penyakit sampar ke atasmu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunangmu dengan pedang. Pada waktu kudamu bicara, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti patung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Sudah kita lihat orang Israel, sekalipun Tuhan sudah datang teguran kepada mereka, penyakit balas sampah Tuhan datangkan kepada mereka, namun mereka masih mengeraskan hati, tidak mau berbalik, tidak mau datang kepada Tuhan. Sekalipun dalam keadaan seperti itu, Tuhan berjanji akan membinasakan semua bangsa-bangsa. Tuhan masih tetap menyayangi bangsa Israel karena janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi kita lihat orang Israel masih mengeraskan hati. Tapi di dalam ayat yang ke-12 kalau kita baca, Tuhan masih beri kesempatan bagi mereka. Ayat 12 berkata begini, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel, oleh karena aku akan melakukan demikian kepadamu, maka saudara perhatikan, bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Bersiaplah berarti Tuhan masih beri kesempatan bagi bangsa Israel untuk menghadap Tuhan. Dan di dalam pasal 5 ayat yang keempat kita lihat di sana, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Luar biasa. Bersiaplah untuk menghampiri Tuhan, untuk menghadap Tuhan, dan carilah Tuhan maka kamu akan hidup, kata firman Tuhan. Saudara, kita sekarang berada dalam situasi yang sangat mengerikan, menakutkan. Tapi bagi kita orang yang percaya, kita tidak perlu takut, karena ada janji Tuhan. Janji Tuhan apabila kita cari Tuhan, maka kita akan hidup. Amen. Hari-hari ini tadi pagi saya juga baca apa yang sedang terjadi di atas permukaan bumi ini, khususnya di Amerika. Di Amerika memecahkan rekor kematian karena virus corona. Satu hari orang meninggal di Amerika itu dicatat 1.400 lebih. Jadi hampir 1.500 orang meninggal karena penyakit virus corona ini. Hampir 1.500 orang meninggal. Dan sekarang yang meninggal di seluruh dunia sudah sekitar 50.000 lebih. Bukan jumlah yang sedikit. Di Indonesia sudah 100 lebih, hampir 200. Saudara, Tuhan sedang menghukum dunia. Dan bukan hanya dunia ini saja, bukan hanya orang-orang dunia saja yang sedang menghadapi penghukuman Tuhan, tetapi orang-orang percaya. Bangsa Israel pun Alkitab tadi katakan tidak luput dari penghukuman.
ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Tapi Tuhan masih beri kesempatan kepada mereka untuk mencari Tuhan, menghadap Tuhan, mencari Tuhan. Alkitab katakan di sini, carilah aku maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Saudara, kita mau lari kemana? Alkitab katakan jangan lari ke Gilgal. Orang mencari pertolongan. Kalau dulu mungkin ada masa-masa kerusuhan, orang bisa lari ke Singapura. Sekarang orang mau lari ke Singapura. Di sana, di Singapura ada virus corona. Orang mau keluar negeri. Orang punya harta kekayaan yang besar, tapi harta itu tidak bisa menolong mereka. Tapi ada satu hal yang dapat menolong kita. Apabila kita mencari Yesus, mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan firman Tuhan. Jadi carilah aku, kata firman Tuhan, maka kamu akan hidup. Di dalam Yeremia, lebih jauh lagi, Yeremia 29. Kalau kita lihat dalam Yeremia 29, Yeremia 29 ayat 12, di sana begitu Tuhan mengasihi bangsa ini. Yeremia 29. Kita baca dulu ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Anak-anak Tuhan ada di dalam rancangan Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut. Dan ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, kata Yeremia, Tuhan akan memberi diri diketemukan oleh anak-anak Tuhan yang mencari Dia. Kita akan ketemu dengan Dia. Ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Artinya ada kesempatan yang Tuhan beri kepada kita untuk ketemu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 2, di sana dikatakan begini. 2 Korintus 6 ayat 2. Mari kita buka 2 Korintus 6 ayat 2. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Kalau tadi dalam Yeremia, Tuhan beri kita kesempatan untuk ketemu dengan Dia. Karena waktu-waktu seperti ini adalah waktu-waktu orang bertanya-tanya kepada Tuhan. Waktu-waktu orang sedang mencari Tuhan. Di daerah Amerika Selatan, orang di tengah jalan datang kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Tidak lagi beribadah di gereja, tapi mereka di jalan pun mereka mendengar suara hamba Tuhan berbicara. Mereka datang berdoa kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 6, 2 Korintus 6 ayat 2 berkata begini, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kapan hari penyelamatan itu? Kapan waktu pertolongan Tuhan itu datang? Di waktu-waktu seperti ini Tuhan izinkan banyak sampah terjadi di atas permukaan bumi ini. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu kita diberi kesempatan mencari Tuhan. Di masa-masa sulit justru ada Tuhan di sana. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Amin.
Berbahagialah kita yang hidup di dalam Tuhan. Kalau toh kita mengalami kematian di masa-masa seperti ini, kita tidak perlu takut karena kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Coba kita baca Roma pasal 4 ayat yang ke-8. Roma pasal 4 ayat yang ke-8. 14 maksud saya. Roma 14 ayat 8 berkata begini, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Ada haleluya. Haleluya. Kita tidak perlu takut. Kita Haleluya. cari Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk mencari Dia, kita datang kepada Dia. Amos tadi katakan, carilah Aku, maka kamu akan hidup. Haleluya. Kalau kita mau hidup, kita harus cari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat memberi kehidupan buat Amen. kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kita yang ada pada saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan, yang mencari Tuhan hari ini. Tuhan beri kita kesempatan untuk datang kepada-Nya. Waktu-waktu ini adalah waktu Haleluya. kesempatan kita mencari Dia, kita beribadah kepada Tuhan walaupun kita ada di rumah. Jadi jangan terpengaruh dengan keadaan dan situasi, kita tetap percaya Tuhan ada bersama kita. Mari kita nyanyikan satu pujian. Sebab Dia hidup, Haleluya. ada hari esok. Carilah Aku maka kamu. Sebab Dia Hanya Yesus sendiri telah melewati kematian. Dan Dia Amin. telah hidup. Haleluya. Hidup untuk selama-lamanya. Betapa bahagianya kita yang ada pada saat ini mendengarkan berita firman Tuhan hari ini. Kita percaya bahwa Yesus yang hidup yang telah memberikan kehidupan itu. Kita percaya kita ada bersama Dia. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu. Saya akan berdoa. Haleluya. Kiranya Tuhan akan memberkati Amin. kita. Amin. Firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini Haleluya. memberkati hidup kita. Kita Oh. akan cari Tuhan dalam keadaan situasi yang Glory, menakutkan. glory. Kita tidak boleh cari hal-hal yang lain. Kita Haleluya. hanya mencari Tuhan. Amin. Karena pertolongan dari Tuhan Amin. pasti datang di dalam hidup. Amin. Bapa di sorga, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Hari ini Engkau lihat setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah kepadamu, Haleluya. yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tanamkan firman-Mu di dalam Yes. kehidupan kami. Firman-Mu menjadi pegangan hidup kami, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di masa-masa yang sulit seperti ini, di masa-masa yang menakutkan seperti ini, kami percaya kami hidup di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih. Diberkatilah kami semua yang hadir, yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk segala aktivitas anak-anak sepanjang minggu berjalan ini. Kami mau taruh ke dalam tangan-Mu. Engkau hadir di dalam hidup mereka. Engkau hadir di dalam rumah tangga mereka. Engkau hadir di dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan, karuniakan kesehatan yang sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami akhiri ibadah kami yang singkat ini, kami berdoa Tuhan buat seluruh anak-anak Tuhan. Jaga lindungi mereka, pagari mereka dengan kuat kuasa-Mu. Malaikat surga selalu ada bersama dengan mereka. Tuhan, kami berdoa apabila ada roh-roh jahat, roh-roh balas sampah coba menghampiri tubuh anak-anak-Mu, tubuh kami saat ini, kami tolak, kami pergi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kemenangan bersama Tuhan kami akan rasakan mengalami. Terima kasih, waktu ini adalah waktu kesempatan Tuhan beri kami untuk mencari Tuhan, dan keselamatan itu akan datang dari Tuhan. Terima
Terima kasih Bapa, diberkatilah kami semua. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Tuhan, berkati kami semua. Jemaat Tuhan yang sudah beribadah hari ini, kami berdoa Tuhan turunkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali kedua menjemput kita umat yang dikasihinya. Kami terima berkat-Mu Bapa di surga, serta kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua yang diberkati Tuhan kita bersama-sama berkata Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ibadah kita sudah berakhir. Dan untuk pengumuman gereja kita, hari Jumat tanggal 10 itu ada ibadah Paskah. Kita live lagi untuk ibadah khusus Paskah. Kita ada perjamuan kudus ya. Nanti saya akan membagikan cawan anggur dan roti ya bagi jemaat supaya dapat mengikuti bersama-sama di rumah masing-masing ya. Percaya Tuhan